Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad, tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah, insyaallah kita melanjutkan pengajian kita tentang tafsir Al-Jalalain, ya. Tafsir yang ringkas tapi padat makna, ya. Alhamdulillah kemarin pada malam Ahad yang lalu kita terakhir membicarakan surat Al-Fatihah ayat 5, ya. Ayat berapa? 6. 5. 5 atau 6? 5. Ayat 5, ya. Sebelum kita lanjutkan, coba dibaca Faisal yang kita baca kemarin, ya. Silakan Faisal. Terjemahkan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hai, kami khususkan dengan ibadah dari mentauhidkan dan selainnya dan meminta pertolongan atas untuk dapat beribadah dan selainnya, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi ini kemarin sudah kita bicarakan bahwa dengan mendahulukan maf'ulun bih dari fi'il dan fa'ilnya itu taksis, ya, bahwa kita tidak menyembah selain dari Allah dan bahwa kita tidak meminta pertolongan selain kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan itu harus kita implementasikan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan melakukan syirik, ya, baik syirik dalam beribadah maupun syirik waktu meminta pertolongan tadi, ya. Baik syirik kecil maupun syirik besar, ya. Baik riya maupun betul-betul syirik, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja dengan ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, ya. Mudah-mudahan selesai malam ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ay arsidna ilaihi wa yubdalu minhu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa humul yahudu wala wa ghairit
dhallin wa humun nasara. Sampai situ dulu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Arsidina. Tunjukilah kami ilaihi kepadanya, kepada jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu dan dijadikan badal dari as-sirata siratal ladzina. Jadi ini nahunya ya. Siratal ladzina, sirata itu badal dari as-siratal mustaqim ya. As-sirata. Sehingga sama-sama dinasabkan karena as-sirata itu ihdinas sirata itu maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih yang kedua ya. Ihdina. Nah itu dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bih yang pertama. As-sirata itu maf'ulun bih yang kedua. Baru siratal ladzina itu badal. Itu sudah ada itu dalam nahunya ya. Dalam jurumiyah pun ada itu. Ya. Bil hidayah, dengan hidayah. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi. Jadi alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina itu isim apa itu? Isim apa dia? Isim mausul. Setiap isim mausul memerlukan silah dan aid. Silah itu apa? Apa dia silah? Jumlah yang sesudah silah, sesudah isim mausul. Maka dijelaskannya di sini. Wa yubdalu minal ladzina bisilatihi, dan dari alladzina dengan silahnya itu an'amta 'alaihim. Dijadikan badal daripadanya. Apa badalnya? Ghairil maghdubi. Jadi makanya dia dijarkan ya, ghairi itu. Kenapa? Karena alladzina itu mabani fi mahalli jarin mudhafun ilaih dia. Sirata itu mudhaf. Siratal ladzina ya. Ini kadang-kadang itu yang dulu sudah kita bicarakan ya. Kadang-kadang dia jelaskan ilmu nahunya ya, nahu sarabnya. Ini sekarang dia menjelaskan nahu sarabnya ya. Jadi alladzina itu isim mausul fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi alladzina itu lengkap dengan silahnya itu, dari situ dijadikan badal. Apa badalnya? Ghairi. Jadi ghairi itu badal dari alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina itu fi mahalli jarin. Maka ghairi itu harus ghairi. Tidak ghairo, tidak ghairu. Paham? Paham Pangeran? Paham ya? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan, bukan orang-orang yang engkau murkai. Wa humul yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Wala wa ghairi, la itu artinya tidak, dan tidak pula orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa ad-dhallin itu? Wa humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Tapi nanti ada itu ulama yang lain. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar namanya itu, Arif? Pernah ya? Pernah ya? Oh, hebat ya. Muluki pernah dengar namanya itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Belum ya? Sekarang udah dengar ya? Itu seorang waliullah ya, ulama besar. Dan beliau banyak kitab. Ya, termasuk beliau punya tafsir. Jadi kalau beliau menafsirkan ini, ghairil maghdubi itu orang Yahudi juga. Ya. Orang-orang yang dimurkai, yang dimarahi itu juga, yang orang-orang musyrik. Penyembah berhala itu juga. Walad dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi bukan hanya orang Nasrani, tapi semua orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menyekutukan Allah ya. Yang menyembah selain menyembah Allah,
juga menyembah yang lain, melakukan perbuatan syirik, ya. Santri sekalian, di sini ada kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Macam-macam ya tafsiran dari para ulama. Tapi pada hakikatnya sama. Ya, nanti pada hakikatnya sama. Ada yang mengatakan maksudnya adalah agama Islam. Kemudian di sini ada ayat yang ketujuh itu, ayat yang keenam kan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Maka dijelaskan oleh ayat ketujuh. Ya. Dijelaskan oleh ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ya. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Yang dianugerahkan nikmat itu siapa? Kemarin siapa baru simaan 10 juz ya. Si Asbin. Pada surat An-Nisa ayat 69. Coba dulu sambung Asbin. May yuti'allaha war rasul faulaika gimana? sudah sibuk menghafal yang baru lagi ya? Faulaika ma'al ladzina terus iya sudah diteruskan sampai 70 ya. Coba dari awal, itu kan di tengah itu ya. Tadi awalnya gimana? Mai coba pelan-pelan. Ini bukan simaan 10 juz ini, pelan-pelan dulu. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Ini namanya kita menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, paham? Tafsirul Quran bil Quran ya. Wa may yuti'allaha war rasul, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Siapa orang-orangnya itu? Minan nabiyyin. Yang pertama dari kalangan para nabi. Was-siddiqin. Dari kalangan orang-orang yang membenarkan. Siapa? Contoh yang paling real. Siddiq itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Was-syuhada. Para syuhada. Was-solihin. Para orang-orang yang solih. Ada 4 macam ya. 4 macam manusia, golongan manusia yang Allah telah anugerahkan, limpahkan kepada mereka nikmat-nikmat. Jadi oleh sebab itu, orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mengikuti, masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ya kan? Para nabi jelas. Itu keyakinannya pasti tidak ada ragunya. Ya nabi ya. Nabi. As-siddiqin.
Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa beliau itu menjadi As-Siddiqin? Karena dari kecil beliau berteman dengan Rasulullah. Beliau lebih muda cuma 2 tahun dari Rasulullah. Dari kecil berteman. Tak pernah Rasulullah itu berkhianat, tak pernah berbuat jahat, tak pernah berbohong, tak pernah mencuri, tak pernah memakan yang haram, tak pernah ke tempat yang tak baik. Itu beliau saksikan dari kecil itu. Sampai nanti Nabi kita itu menerima wahyu. Sampai Nabi kita itu di Isra Mi'rajkan. Sehingga beliau itu nggak pernah ragu itu. Kalau memang betul Nabi yang menyampaikan bahwa beliau itu sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Kursi, sampai di depan Al-Kursi, sampai bertemu dengan Allah, kalau memang betul itu dari beliau, bahkan lebih dari itu lagi, aku percaya katanya. Ya, itu namanya memang membenarkan betul itu ya. Itu nggak ada mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena memang dari kecil udah tahu, kenal. Ya. Jadi beliau itu membenarkan itu karena memang sudah mengalami bersama Nabi. Paham? Dan pengalamannya itu dalam suka dan duka. Di Gua Sur 3 hari 3 malam kan? Di banyak tempat. Sehingga membuat beliau itu kalau pokoknya apa yang dari Rasulullah itu, beliau itu tak mikir lagi dah. Nggak mikir lagi. Pasti benar itu. Kalau kita kan mikir lagi, ini hadis sahih apa enggak? Jangan-jangan hadis maudhu, kan itu kan? Habis kita nggak pernah jumpa kan? Jadi ada orang itu membenarkan karena sampai kepada ilmu yakin. Tahu ilmu yakin? Ilmu yakin, tahu dia ilmu itu, iya ini hadisnya mutawatir. Jadi Imam Syafi'i itu kenapa beliau itu kokoh? Imam Nawawi itu kenapa kokoh? Padahal banyak ulama yang lain itu, contoh yang biasa kita buat itu ya. Kan biasa kita buat contohnya itu, pada umumnya imam yang 3 itu, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Imam Ahmad bin Hanbal, itu kan sampai setentang dengan telinga kan? Tapi kenapa Imam Syafi'i kok sendirian dia setentang dengan bahu aja? Waktu takbiratul ihram atau waktu ngangkat tangan ketika bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, ya kan? Kenapa? Karena beliau yakin. Ilmu yakinnya itu apa? Karena menurut beliau itu mutawatir hadisnya. Tidak kurang dari 70 hadisnya yang mengatakan Nabi itu setentang dengan bahu. Walaupun mungkin ada nanti pernah setentang dengan telinga, tapi ini mutawatir. Maka beliau tak ragu-ragu. Tak ragu-ragu dengan pendapatnya walaupun berbeda dengan imam-imam yang lain. Itu namanya apa tuh? Ilmu yakin. Paham? Ada ainul yakin. Ainul yakin nampak. Ada yang hakul yakin, merasakan. Merasakan. Kalau orang sudah merasakan, itu mau dia apapun dia itu tak berubah lagi tuh. Udah yakin betul dia tuh. Contoh ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ini. Tadi Ustaz baca lagi ya. Sudah lama tak Ustaz lihat betul. Ustaz lihat tadi. Di Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali cerita Syekh Ibrahim At-Taimi yang didatangi oleh Khidir. Iya kan? Ketika berada di sisi Ka'bah. Iya kan? Lalu Ibrahim At-Taimi ini mendatangi Karza bin Ibrah, seorang wali juga. Lalu dia mengatakan dia mau di Ka'bah juga ini ceritanya, sama di Ka'bah juga, tapi waktu yang berbeda. Kata Ibrahim At-Taimi dia mau ngasih hadiah. Hadiah apa itu? Itulah dia amalan 10 macam dibaca 77 kali ya, 77 kali. Singkat ceritanya, dari mana dapat kamu itu? Dari Khidir, kata Ibrahim At-Taimi. Lalu dia cerita bahwa apa namanya itu? Dia bertanya kepada Khidir,
Dari mana dapat kamu dari Nabi Muhammad SAW? Apa fadilatnya? Ya, tanya kepada Nabi. Ya, tanyalah kepada Nabi. Kata Khidir. Lalu diamalkannya. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Lalu beliau mimpi beliau dibawa oleh banyak malaikat, dibawa ke surga dalam mimpi itu ya. Lalu malaikat memberi dia minum, memberi dia makan. Minum dan makan rupanya, bukan minum aja. Tadi Ustaz baca ya, Ustaz ulang baca tadi. Beri minum dan makan di surga ini. Minuman yang ada di surga, makanan yang ada di surga. Setelah itu datang Nabi SAW. Di belakang Nabi ada 70 sop malaikat. Satu sopnya itu panjangnya dari timur ke barat. Ramenya itu malaikat 70 sop. Satu sop itu dari timur ke barat apanya? Panjangnya dunia ini. Ram itu ya. Ram itu. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada Ibrahim At-Taimi tadi. Dijawabnya, lalu Ibrahim At-Taimi bertanya, "Ya Rasulullah, itu Khidir mengasih saya sesuatu hadiah wirid katanya dari Nabi, apa betul?" "Ya betul. Khidir itu adalah semua yang disampaikannya betul, tidak ada yang tak betul." Kata Nabi ya. Kemudian apalagi kata Nabi? Dan dia wali afdal di bumi, dan dia tentara Allah di bumi, Khidir itu. Kemudian ditanya oleh Ibrahim At-Taimi, "Ya Rasulullah, seandainya ada orang mengamalkannya tapi tidak memperoleh yang seperti yang apa saya peroleh, apakah dia termasuk orang yang beruntung?" Siapapun yang mengamalkannya, kalau diamalkannya, karena itu diamalkan tiap hari 2 kali kan? Pagi sebelum terbit matahari, petang sebelum terbenam matahari. Maka diampuni apanya? Diampuni dosanya. Ada dalam keterangan yang lain katakan bahwa dia tidak akan mati sebelum nampak dia tempatnya di surga. Nah, sekarang ini orang yang seperti ini kira-kira ragu lagi apa dia itu tentang kebenaran amalan tadi? Ibrahim At-Taimi tadi. Ceritanya Ibrahim At-Taimi itu setelah itu maka 4 bulan dia tidak makan, tidak minum lagi. Jadi diperkirakan itu karena dia makan, minum di surga tadi. Jadi setelah dia bangun dari tidurnya, itu ke depannya 4 bulan tak makan, tak minum, tak lapar-lapar. Ya. Sekarang Ustaz tanya kira-kira, orang seperti ini apakah dia masih ragu-ragu itu membenarkan ajaran tadi? Masih ragu dia kira-kira itu? Enggak ragu dia. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada hakul yakin. Begitu dengan keesaan Allah. Kalau orang sudah sampai kepada maqam ma'rifatullah, maqam, ya kemarin kita membicarakan maqam itu tapi belum sempat dijelaskan karena waktunya kan singkat. Ya ada maqam, ada ahwal, hal ya. Maqam itu tingkatan pertama taubat ya. Nanti sampai tingkatan yang terakhir itu yang paling tinggi itu ma'rifatullah. Orang kalau sudah sampai kepada maqam ma'rifatullah itu sudah tak ada lagi ragu-ragu itu sudah siddiqin itu. Paham? Contohnya siapa lagi yang sudah sampai kepada ma'rifatullah? Yang beliau itu sampai 4 bulan lebih uzlah, berzikir terus, tak pernah bergaul dengan manusia. Siapa tuh? Imam Al-Ghazali kan? Imam Al-Ghazali itu kan sampai beliau ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu sudah pasti, insya Allah sudah pasti tergolong as-siddiqin. Jadi apa arti as-siddiq itu? Orang yang membenarkan, tidak ada keraguannya lagi. Jadi di antara yang 4 ini, golongan yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi, baru di bawahnya itu as-siddiqin ya. As-siddiqin ini walaupun nanti tidak as-siddiq namanya, termasuk as-siddiq. Umar kira-kira masuk apa enggak tuh? Umar bin Khattab. Masuklah.
Cuma tidak namanya Siddiq. Yang bernama Siddiq Abu Bakar As-Siddiq kan? Ya, karena dia yang pertama kan? Dia yang pertama mencapai peringkat itu. Tapi kan apakah hanya dia yang sampai ke situ? Tidaklah. Banyak sahabat itu yang sampai. Ali kira-kira sampai ke situ? Sampailah. Iya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman sampai kira-kira ke situ? Sampailah. Orang yang Ibrahim At-Taimita ya sampai kan? Ya. Siapa lagi yang mengangkat latihan mengangkat anak apa itu? Anak lembu atau anak sapi ya? Siapa itu? Yang di Yaman? Hah? Itu kira-kira sampai mana ke situ tuh? Sampailah. Sampai Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat ya, kepada Ali, kepada Umar, nanti kalau jumpa kalian dengan dia, minta doa kalian kepada dia, ya kan? Sampailah ya. Jadi itu adalah orang-orang yang sudah ma'rifatullah, dan tentu orang yang ma'rifatullah itu semuanya sudah as-siddiqin. Mereka tak ada ragu lagi membenarkan tentang ajaran-ajaran agama. Misal contoh lain, kalau kita baca hadis, kita benarkan itu karena berdasarkan keterangan ulama. Ini hadis mutawatir, ini hadis sahih, ya kan? Kalau hadisnya kata ulama, ini hadis maudhu. Kata Imam Syafi'i misalnya, ini hadis maudhu. Mau kita ngikut itu? Mau kita mengamalkan itu? Nah, kalau ada perintah hadisnya, tapi hadis maudhu katanya. Enggak lah ya. Nah, itu namanya kita berdasarkan ilmu. Tapi ada ulama itu bukan hanya berdasarkan ilmu. Misalnya Imam Malik bin Anas. Beliau bukan sahabat ya. Bukan sahabat. Bahkan ada yang mengatakan bukan tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in juga ya. Imam Malik bin Anas itu gimana? Masih ingat hubungan beliau dengan Rasulullah? Bagaimana beliau? Setiap malam bermimpi jumpa Rasulullah. Tak pernah. Setiap malam tak pernah tak bermimpi jumpa dengan Rasul. Kira-kira apakah beliau siddiqin itu? Siddiqin. Nah, jadi itu siddiqin ya. Syuhada itu orang yang syahid ya dalam mempertahankan agama Allah. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan doa yang selalu kita baca ini kan kita baca selalu ini dalam salat ya. Mudah-mudahan kita peroleh dan kita berada dalam mengikuti jalan yang lurus sehingga kita lempang, tidak belok-belok ya, dan nanti pun lurus di akhirat ya. Lurusnya itu gimana? Lurus langsung masuk surga. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Itu saja ya. Itu saja. Alhamdulillah. Kita anggap selesailah. Udah 7 kali ini kita ya. 7 kali itu 8 kali. Ya. Baru selesai tafsir surat Al-Fatihah. Kalau kita terus-teruskan nanti nggak selesai-selesai nih. Ya. Apalagi kalau yang ngajar itu Ali ya. Ali itu ngajarkan ba itu aja katanya bisa ditulisnya tidak bisa dibawa 60 ekor kuda ya. Menerangkan ba-nya itu saja. Ya Allah. Luas sekali ilmunya ya. Nah, itu saja. Sekarang kita baca doa. Silakan Rojulan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluma tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna في الدين وعلمنا تكويل. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. الله
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.